Dan kita buka Alkitab pada Lukas pasal yang ke-16. Lukas 16. I will read from verse 1 to 15. 1 through 15, please. 15. Yes, 15, 1 to 15, 2 verses. 1 through 15. Yes, please. Dan Yesus berkata, Lukas 16 ayat 1. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencamku aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Duduklah dan buat surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul. Lalu Tuhan itu mempunyai bendahara yang tidak jujur. Lalu tuayan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia selalu bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak punya ini lebih cerdik terhadap semuanya daripada anak-anak cerang, anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara besar. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain,
atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Ayat 16, 16, 15, oke. Sampai sini pembaca firman Tuhan. Puji Tuhan. Praise the Lord. The Lord Jesus Christ here talks about finances. Jadi dalam pembacaan tadi Tuhan Yesus mengajar tentang keuangan. And he focuses on the issue of faithfulness. Dan fokus Tuhan Yesus pada hal setia. And there's many misunderstanding of these scriptures. Dan banyak salah paham tentang ajaran Tuhan Yesus ini. Because in these scriptures, the Lord Jesus is using scorn. He is scorning, he is mocking. Jadi sepertinya dalam ajaran ini Tuhan berikan contoh-contoh yang lain dari lain. People don't expect the Lord Jesus to mock. Dan biasanya Tuhan Yesus tidak ada demikian. But in the book of Proverbs, the Bible talks about God. He mocks, he scorns the scorners. Tapi di dalam Amsal juga ada satu ayat yang menjelaskan bahwa Tuhan bisa ketawa. So he talks about this rich man. Jadi di sini ada suatu contoh tentang seorang kaya. And different places in the book of Luke, when Jesus talks about the rich man, he normally talks about an unrighteous rich man. Pada umumnya kalau Tuhan Yesus bicara tentang seorang kaya, itu bukan orang yang benar. So this rich man is not necessarily a man walking with God. Dan sepertinya orang kaya ini tidak berjalan dengan Tuhan. As we see in chapter 12, when he talks about the rich man that had so many goods, and he built barns and filled them up and said, "Oh, now my soul, you can rest." Dan di dalam Lukas 12 ada juga cerita tentang seorang kaya yang begitu kaya, dia bangun begitu banyak gudang baru dan sangat bangga, sangat sombong dalam hatinya. And the Lord said to him, "You fool, tonight is your soul required of you. For whom have you gathered all these riches?" Dan Tuhan katakan kepada dia, kamu orang bodoh, hari ini harus menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Apa gunanya segala kekayaanmu? I think some people here are wondering and surprised about these scriptures. They don't remember them. So you can open together, please, in Luke chapter 12. Jadi mungkin ada yang belum hafal firman Tuhan, tapi itu kisah di dalam Lukas 12 yang tadi saya mengingat. And read verses 16 to 21. Lukas 12, Luke 12, 16 to 21. 16 to 21. Lukas 12 ayat 16. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku perbuat, yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang,
bertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. And Proverbs chapter 3 verse 34, please. Dan Amsal Proverbs 3. Amsal 3 Chapter 3 verse 34. Proverbs 3 34. Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. So here we understand what Jesus is doing in this example, in this story. Jadi kita harus mengerti apa yang Tuhan lakukan di dalam peristiwa ini di Lukas 16 tadi. So the Lord is talking about this rich man, that not necessarily a just man, Jadi Tuhan bicara tentang seorang kaya, and he has an unfaithful steward wasting his money. tapi orang kaya punya pegawai, staf yang tidak taat pada dia. And when the time came for the steward to give account to his master, Jadi pada waktu pegawai itu harus bertanggung jawab pada atasannya, he thought he was wise, trying to make friends with other people by stealing from his master and giving discount to the debtors of his master. jadi pegawai itu untuk mencari teman-teman, dia memaafkan sebagian dari utang mereka terhadap tuannya. So in verse 8 of 16, Lukas 16 ayat 8. and in this the Lord commends this unjust steward because he did wisely. Jadi Tuhan katakan, Tuhan itu lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. For the children of this world are wiser in their generation than the children of light. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada sesamanya, daripada anak-anak terang. So same thing in the world, when people do such things, they say, oh, he's very wise, wow. Nah, ini memang cara duniawi, kalau melakukan sesuatu seperti ini, orang katakan wah cerdik, banyak hikmat. So Jesus says, what is highly esteemed in the eyes of the world is abomination to God. Jadi apa yang dianggap hebat di mata manusia, Tuhan benci segala yang tidak jujur. And God speaks about the wisdom of this world, that He is going to destroy the wisdom of this world. Dan firman Tuhan katakan bahwa hikmat dunia akan binasa. And if you don't believe me, open to 1 Corinthians chapter 1. 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama, Verse 19. ayat 19. 1 Korintus 1 ayat 19. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. So what is wisdom for the world, Jadi hikmat di mata dunia highly esteemed by the people of the world, dihargai dan dipuji oleh manusia. what they think is, wow, what a good thing they have, this wisdom. Orang dia
di mata Tuhan begitu beda. And God says, I will destroy the wisdom of this world. Dan Tuhan katakan, aku akan membinasakan segala hikmat dunia, dan aku akan melenyapkan segala kearifan orang-orang bijak. So Jesus now starts mocking those who are listening to him, especially the Pharisees. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus menjemoh terhadap orang Farisi. He says, go ahead, make yourselves friends with the mammon of unrighteousness, so when you fail, they may receive you into everlasting habitations. Jadi Tuhan Yesus sangat berkeberatan dengan tingkah laku orang Farisi yang hidupnya munafik, di luar kelihatan bagus tapi di dalamnya najis. So, where are the everlasting habitations of the unrighteous and the unjust? Jadi orang yang tidak benar, orang berdosa, kemana mereka? Ask me, please. Orang yang berdosa, yang tidak hidup dalam kebenaran, nanti kemana? Hell. So, this person is thinking he's doing a smart thing, a wise thing, by stealing from his Lord, making discounts to the other people, taking money for himself, to make friends with them, to accept them later. Jadi bendahara dari Tuhan, dia mengingat masa depannya, dia mau menyenangkan beberapa banyak orang, supaya nanti dia ditolong. And Jesus says that everlasting habitations will be hell. Dan Tuhan katakan orang yang tidak jujur, tempat tujuannya neraka. So, when we are dealing with finances, jadi kalau kita menangani dana keuangan, are we being honest and faithful with the finances we have? kita senantiasa harus jujur dan setia dengan tugas menangani keuangan. Or do we misuse and abuse this trust? Kalau kita salah gunakan tanggung jawab besar itu, maka tentu ada akibatnya. To make friends, Kadang-kadang kita mau menyenangkan orang dengan satu cara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. to make a position for us. Untuk menyenangkan orang, untuk mungkin masa depan kita sendiri, And to be accepted by the world. supaya kita diterima oleh dunia, Or we say, no, I will be faithful to what I have. atau kita katakan tidak, saya setia, saya akan jujur, Because my security is in God. karena jaminan hidup kami di dalam tangan Tuhan. My security is in Jesus. Jaminan hidup kami untuk masa depan di dalam Yesus. My security is not in money. Keuangan, jaminan masa depan saya bukan dalam keuangan. My security is not in positions. Dalam jaminan masa depan saya bukan dalam posisi. Maybe the world will laugh at me. Mungkin dunia tidak mengerti dan ketawa. But I know God is pleased with me. Tapi saya tahu, saya menyenangkan hati Tuhan dengan hidup secara jujur. So it's our choices Jadi ini merupakan suatu pilihan untuk kami semua, to please God mau menyenangkan hati Tuhan or please ourselves. atau menyenangkan diri sendiri. To build for the kingdom of God Kita mengembangkan untuk kerajaan Tuhan or to build our barns on this earth atau mengembangkan kepentingan pribadi. and try to make riches of unfaithfulness, of unrighteousness. Dan dengan dasar tidak jujur, kita mau mencari posisi atau cari sesuatu untuk diri sendiri. And we don't know if tomorrow we're going to be alive to enjoy it. Tapi kami tidak tahu apa kami masih hidup pada besok. I can be in danger of God coming to us and say, hey, you fool, today your soul is required of you. Karena tadi Tuhan katakan hari ini kamu harus menghadap pengadilan. All this money collected, for whom have you collected it? Jadi orang yang begitu kaya bangun gudang-gudang, Tuhan katakan bodoh, hari ini kau akan mati. I confirm to you, I affirm you, you cannot buy and sell in hell. Jadi inilah satu pelajaran untuk kami supaya kami sungguh-sungguh memikirkan, menguji diri. In hell there are no mansions. Karena
So Jesus again affirms in verse 10, Kembali ke Lukas 16:10. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. So the Lord giving us a golden rule here. Jadi di sini kita menemukan satu peraturan dari Tuhan. If you are faithful in little, you'll be faithful in much. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan setia dalam perkara besar. And if you are unfaithful in little, you'll be unfaithful in much. Kalau tidak setia dalam hal-hal yang perkara kecil, maka juga tidak akan setia dalam perkara besar. So he confirms in verse 11, even if you are waiting for an unjust master and Lord, Jadi dalam ayat 11 Tuhan katakan, bahkan kalau kita melayani satu orang yang tidak jujur, are you faithful with the little you have in your work? Saya baca. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? So are you faithful in whatever position you have, whatever place of work you have? Are you faithful in everything? Apakah saudara setia dan jujur dalam segala perkara, segala pekerjaan? Are you faithful in the time of your work? Apakah saudara taat dan setia soal waktu? Are you faithful in using the phone? Apakah kita jujur dan setia menggunakan telepon? Are you faithful in using the supplies of the office? Apakah kita setia menggunakan fasilitas di dalam kantor? Or are you allowing compromises and getting here some, getting here there some? Atau apa kita mengizinkan kompromi di dalam pekerjaan kita tiap hari? Jesus said, if you are unfaithful in the little, Tuhan katakan kalau kita tidak setia dalam hal yang kecil, who can trust you with the true riches? siapa akan percaya pada saudara? And the true riches come from God. Dan Tuhan Maha Kuasa, Maha Kaya yang mau memberkati kita. And if God sees your faithfulness in little things, Jadi kalau Tuhan melihat kita setia dalam perkara-perkara kecil, God will bless you and raise you over much. Tuhan akan memberkati saudara dan akan beri tanggung jawab lebih besar. Your promotion does not come from man. Promosi saudara bukan dari Tuhan, dari manusia. Your promotion comes from God. Promosi kita berasal dari Tuhan. If you expect your promotion from man, Kalau kita mengharapkan promosi dari manusia, there's a possibility of you being disappointed. ada kemungkinan kita bisa kecewa. But the expectation from promotion that is from God, Tapi kalau kita hanya mengharapkan promosi dari Tuhan, you will never be disappointed. tidak pernah saudara akan kecewa. Because your promotion comes from God. Karena promosi kita sumbernya dari Tuhan. Your blessing comes from God. Berkat-berkat dalam hidup kita berasal dari Tuhan. So you cannot serve God in heaven. Tidak mungkin kita melayani Tuhan dan juga Mammon. Who's your Lord? Siapakah Tuhan kita? Money Uang or the Lord Jesus? atau Tuhan Yesus Kristus? Who's controlling your life? The money Siapa yang menguasai hati dan hidup kita? Apakah uang or the Lord Jesus? atau Tuhan Yesus Kristus? I was in business before knowing the Lord. Jadi saya terlibat di dunia bisnis sebelum saya jadi hamba Tuhan. But to make the story short, when I came to know the Lord, Tapi pada waktu saya mulai mengenal akan Tuhan, the Lord gave me choice. Tuhan berikan pada saya suatu pilihan. If you want to go back to your business, Kalau mau kembali kepada perusahaanmu, I will bless your business.
successful sehingga kamu akan jadi makmur di dalam bisnis and use you in ministry in your business. dan akan memakai kamu di dalam pelayanan juga, tapi melalui bisnis. Or leave everything, I have other plans for you. Atau tinggalkan semuanya, saya mempunyai rencana lain untuk sekarang. So I surrender to the Lord, to His plans. Jadi saya ambil keputusan, saya menyerahkan hidupku pada Tuhan seluruhnya. And give everything up for the Lord. Dan saya menyangkal semuanya dan hanya mau ikut Tuhan. I didn't give up anything, it was all dirty junk anyway. Sebenarnya saya tidak menyangkal apa-apa karena semua juga tidak benar dan najis. But I had like a covenant with the Lord that in the ministry I asked nobody for money, Lord. Jadi saya buat suatu persetujuan dengan Tuhan bahwa di dalam pelayanan saya tidak akan minta uang dari siapapun juga. Whatever I need, I ask you. Apa yang saya butuh, saya akan hanya minta dari Tuhan. And the Lord has been faithful, taking good care of me for many years and taking me to different nations. Dan selama bertahun-tahun Tuhan begitu setia dan mencukupi segala kebutuhan dan hantar saya ke berbagai-bagai negara untuk pelayanan. And the Lord kept sending the provisions without me asking anyone for money. Dan Tuhan mencukupi segala-galanya tanpa saya minta siapapun. So I was living by faith. Namanya hidup beriman. Some people, even pastors, mocked me. Ada orang yang ketawa terhadap posisi terhadap pendapat saya. Oh, it's easy for you to live by faith. You're only one person. You have no wife, no family. Katanya mereka dulu, untuk kamu hidup beriman mudah karena kamu tidak punya istri. Itu tempoh hari. I said, why God? I said, why? God can take care of one person. You want to take care of two persons? Saya pikir dalam hati, wah, kalau Tuhan bisa mencukupi kebutuhan untuk seorang, tentu Tuhan juga berkuasa untuk mencukupi kebutuhan dua orang. He can take care of three, Atau tiga boleh juga, or four, or five, atau empat, atau lima, or a million, or 6 million. atau 6 juta, atau 7 juta. Is God all powerful or is He limited? Apakah Tuhan Maha Kuasa atau tidak? Is He the God of Carlo or God of the whole world? Ini kan Tuhan memiliki seluruh dunia The God of the universe. dan seluruh semesta alam adalah milik Tuhan. So during ministry in Argentina in 2005, Jadi pada tahun 2005 saya melayani Tuhan di Argentina I met my precious wife Paula. dan saya bertemu dengan istriku yang begitu cantik. And before we got married, Sebelum kita menikah, I said, by the way, I have nothing to offer you but Jesus. saya katakan pada calon istri saya tidak dapat menawarkan apa-apa sama kamu, hanya Yesus. And before she met me, she thought her security was a good job. Dan sebelum dia bertemu dengan saya, dia punya pengharapan tentu dapat pekerjaan bagus, dapat seorang suami yang kaya Security in a diploma or a degree. dengan gelar, Security in having a home. dengan mempunyai rumah bagus. Itu dia harapkan Security in different things. dan mengharapkan barang-barang lain. And here comes this man saying, I want to offer you but Jesus. Kemudian seorang dari Jordania datang pada dia hanya menawarkan Yesus. And thank God, He blessed me with very precious, wise woman. Jadi puji Tuhan, Tuhan memberkati saya dengan seorang istri yang penuh hikmat, A virtuous woman of God. seorang ibu Tuhan. Because when she calculated the security of everything in the world, Jadi pada waktu dia memikirkan tentang kekayaan dunia, with Jesus, dia memilih hanya Yesus. there was no comparison. Tidak ada bandingan antara kekayaan dunia dengan Yesus. And she chose Jesus Dan dia pilih hanya Yesus as her security. sebagai jaminan hidupnya. So the Lord joined us together Jadi Tuhan mempersatukan kita berdua and blessed my precious wife with the same faith to walk with me. dan Tuhan memberkati kami berdua, imannya dia sama dengan iman saya. Depending only on God. Hanya berharap pada Tuhan, To please only God. hanya menyenangkan
Kami lewat api pencobaan. We went through hunger. Kami mengalami kelaparan. We went through homelessness. Kami juga mengalami tidak punya rumah tempat tinggal. But the Lord kept us. Tapi Tuhan memelihara kami. And after each trial, Dan setelah setiap pencobaan, our promotion came from God. Tuhan beri promosi tanggung jawab lebih besar. Our blessings came from God. Berkat berasal dari Tuhan. The Lord provided tickets for us to go to the nations. Tuhan menyediakan tiket untuk kami boleh mengunjungi berbagai-bagai bangsa dan negara. At times, the Lord blessed us to stay in hotels. Kadang-kadang Tuhan memberi berkat supaya kami boleh hidup di hotel. And we ask people for no money. Tidak pernah kami minta siapapun untuk uang. And we don't have bank accounts. Dan kami juga tidak punya rekening bank. We live by faith depending on Him. Kami hidup beriman hanya berharap pada Tuhan. Why am I sharing this testimony with you? Mengapa saya saksikan hal ini? To show you that I'm not talking from my head. Untuk supaya saudara sadar, saya tidak ngomong hanya dari pikiran, dari otak. I'm not talking religion. I'm not talking religion. Saya tidak ngomong agama. I'm speaking to you from my heart. Saya bicara pada saudara dari hati saya. I'm sharing my heart with you. Saya sharing hati saya dengan saudara. That you can trust the Lord Jesus Christ. Supaya saudara pun mau hanya berharap pada Tuhan. You can depend on God. Hanya berharap pada Allah. And if you are unfaithful in anything in the past, Jadi kalau kami tidak setia dalam waktu lampau, there's time to repent right now. kita boleh bertobat dari ketidaksetiaan, And ask God to forgive you. mohon ampun dari Tuhan, And receive the redemption of Christ, paid with His blood for your sins. dan menerima pengampunan dari Tuhan karena darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. And put your faith in Him. Dan kita percaya hanya pada Dia And trust Him to sustain you. dan Trust Him to sustain you. percaya pada Tuhan untuk memelihara. Maybe people will laugh at you. Mungkin ada orang yang ketawa, Maybe your friends. mungkin teman-teman tidak mengerti, Maybe your family. mungkin keluarga pun tidak mengerti. Sometimes people in the church. Kadang-kadang jemaat pun tidak mengerti. Like what happened with me. Itu pun terjadi bagi kami. But I know whom I have trusted. Tapi saya tahu siapa saya percaya. These people are not the ones who are taking care of me. Karena orang lain tidak merawat saya. I love them, I forgive them, I bless them in Jesus' name. Saya kalau orang ketawa terhadap saya, tidak menyetujui, saya memaafkan mereka dan serahkan hanya pada Tuhan. God is taking care of us. Tuhan yang bertanggung jawab atas kebutuhan kami. He is Yahweh Yireh. Tuhan Yahweh, You should say Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Tuhan yang mencukupi segala-galanya. The real pronunciation is Yahweh Yireh. Yahweh, Tuhan yang mencukupi segala-galanya. So, precious people who are loved mightily by God. Jadi, saudara sangat dikasihi oleh Tuhan. Jesus says to you, no servant can serve two masters. Verse 13. 16:13. Yep. Tuhan katakan seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. For either you will hate the one and love the other, Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang lain dan mengasihi yang lain. or else you will hold to the one, despise the other. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. You cannot serve God and mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. You want the blessings of God to come upon Indonesia? Apakah saudara berkat Tuhan turun atas Indonesia? You want the blessings of God to come upon Ambon? Apakah saudara mau berkat Tuhan turun atas kota Ambon? You want the Department of Finances to be run by the devil or by God? Apakah Departemen Keuangan diatur oleh iblis atau diatur oleh Tuhan? You want the Department of Finances to run according to the system of the world or according to the system of the kingdom of God? Apakah saudara mau Departemen Keuangan
Jangan berfungsi menurut cara dunia atau menurut cara Tuhan. It's your choice. Itu pilihan kita, pilihan saudara. I believe God can bless this department Saya yakin Tuhan mau memberkati departemen ini through your faithfulness. melalui kesetiaan saudara-saudara. As you honor God Jika kita mengindahkan Tuhan and are faithful in the little, dan setia dalam perkara kecil, God will honor you. Tuhan akan mengindahkan, akan memelihara saudara. God will raise you over much. Tuhan akan beri tanggung jawab besar. Your promotion comes from God, Karena promosi berasal dari Tuhan, not from man. bukan dari manusia. And remember, Ingat, in verse 15, verse 15, 15, 16, Lukas 16 ayat 15, verse 15. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab So what is highly, apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. so what is highly esteemed to man is abomination to God. Jadi apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah, kata ayat ini. So don't expect the commendation of people. Jadi jangan kita mau menyenangkan hati orang, Expect the commendation that comes from God. kita mau menyenangkan hati Tuhan. The choices are yours. Pilihan pada kita. So allow the Holy Spirit to examine you, please. Jadi mari kita dengan perantaraan Roh Kudus kita menguji diri. Say, Lord, shine the light of your glory upon me now. Tuhan, bersinar terang Roh-Mu pada saya sekarang ini. Show me where was I unfaithful. Tuhan tunjuk pada saya di mana saya tidak setia padamu. I want to repent, Lord. Saya mau bertobat Tuhan hari ini. I want to ask forgiveness. Saya mau minta maaf, minta ampun dari Tuhan. I want to ask for grace. Make me faithful. Saya minta anugerah Tuhan supaya saya jadi orang yang setia. Even in the most little things, I want to be faithful. Bahkan dalam perkara kecil-kecil saya mau setia. I want to please you, Lord. Saya mau menyenangkan hatimu ya Tuhan. I want to please you, Lord. Saya mau menyenangkan hanya hatimu ya Tuhan. I want to honor my job. Saya mau melayani dengan sebaik-baiknya di tugas, tempat tugas, Honor my department. dan menghargai dan menghormati departemenku Honor my city. dan kotaku, Honor my government. menghormati pemerintahku, Honor my country. menghormati negaraku, And I want to be faithful. tapi saya mau setia Tuhan, That your name be hallowed. supaya nama Tuhan dipermuliakan, That your kingdom come. supaya kerajaan datang, And your will be done. kehendakmu jadi In this department. di departemen ini, In Ambon. kota Ambon, In Indonesia. dan di Indonesia ini. Because when you are blessed by God, Kalau kita diberkati oleh Tuhan, you bring the blessing to your nation, to your country. kita akan meneruskan berkat kepada bangsa dan kepada negara. Seek the kingdom of God and His righteousness first, Carilah dulu kerajaan Tuhan, and everything else will be added unto you. dan segala-galanya akan ditambahkan kepadamu. I challenge you to believe it. Saya menantang saudara-saudara untuk sungguh percaya pada firman. I challenge you to expect it. Dan saya menantang untuk saudara menantikan berkat Tuhan. So now let's have some time allowing the Holy Spirit to examine us. Jadi marilah kita menguji diri. Close your eyes, don't look at anybody else, Kita semua tutup mata and say, Holy Spirit, Lord, come. dan kita katakan, Roh Kudus, ujilah aku. Expose whatever is not pleasing to God. Nyatakan padaku semua yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Show me where was I unfaithful. Tuhan tunjuk padaku di mana saya tidak setia padamu. And
give me repentance, Lord. Supaya saya bertobat sekarang ini. I want to humble myself. Tuhan, saya mau merendahkan diri di hadapan-Mu. I want to change, Lord. Saya mau dirubah oleh Tuhan. I want to be a faithful person, Saya mau menjadi seorang yang setia padamu. in little as well as in much. Setia dalam perkara kecil bahkan dalam perkara besar. My expectations are from you, Father. Tuhan, saya hanya menantikan berkat daripada-Mu. I never received Jesus as sovereign Lord and Savior. Dan belum menyambut Tuhan Yesus selaku juru utama pribadi. And you want to repent of your sins and give your life to Jesus. Dan hari ini saudara mau bertobat dari dosa dan menerima Tuhan Yesus selaku juru selamat pribadi. And you want to accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Dan saudara mau menyambut Tuhan Yesus dalam hidup saudara sebagai juru selamat pribadi. Please come forward. I want to pray for you. Silakan maju ke depan, saya mau doakan saudara. Want to repent of all the times of unfaithfulness. Kalau di sini ada seorang mau meninggalkan sikap ketidaksetiaan, mau merubah, mau bertobat dari tidak setia. I'm going to ask you something that may be hard for you to do. Saya akan minta saudara melakukan sesuatu yang mungkin sulit, But it is your choice to fear God or fear man. tapi kita harus lebih takut pada Tuhan daripada takut pada manusia. If you want to repent of all the times of unfaithfulness and become true faithful servant of God, Kalau saudara rindu meninggalkan sikap yang lama, tidak taat dan tidak setia, dan mau menjadi seorang anak Tuhan yang setia dan taat, without looking at anybody else, please stand in your place jangan lihat kiri kanan, tapi silakan bangkit berdiri as a sign of humility before God. sebagai tanda merendahkan diri di hadapan Tuhan. Silakan bangkit berdiri supaya saya doakan saudara. I pray that you raise men and women in this place of one heart. Saya doakan semua saudara yang hadir hari ini di sini, And make everyone faithful in everything. supaya kami semua merupakan anak-anakmu yang setia dan taat. Please forgive all the sins, transgressions, trespasses, iniquities, offenses, and debts committed in this department by anyone. Kami mohon Tuhan ampunilah segala ketidaktaatan, ketidaksetiaan In any time, in any generation. pada waktu yang lama. Father, we repent of them and renounce them and denounce them. in Tuhan, Jesus' name. kami menyangkal segala sikap kami yang tidak taat dan tidak setia. We declare the power of the blood of Jesus Christ to cleanse from them. Mohon Tuhan mengampuni dan menyucikan kami dengan darah yang kudus, Unite the hearts to fear your name. supaya kami hanya memuliakan dan memuji nama-Mu, Let everyone tremble at your word. supaya kami lebih takut pada Tuhan, Bring integrity, uprightness to this department. supaya kami jujur dalam segala urusan. And through your children in this department, shine the light of your glory. Dan Tuhan pakailah anak-anak-Mu dalam departemen ini menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, Restore all the enemy has stolen. supaya Tuhan sungguh memberkati dan jauhkan musuh dari kami. Be merciful to the people of the city of this country of
this nation. Tuhan berkatilah seluruh suku dan bangsa di sini. Be gracious to them. Berilah rasa ampun kepada kami semua, Tuhan. Save them and forgive them. Ampunilah kami dan selamatkan kami semua. And bless them, Lord. Dan Tuhan tolong memberkati kami semua. And make them people of one heart. Make them people of one heart. Supaya kami semua dapat menyenangkan hati Tuhan. That your name be hallowed, and your kingdom come, and your will be done in earth as in heaven. Supaya kerajaan Tuhan datang, kehendakmu jadi seperti surga dan juga di bumi. And we give you all the glory and the honor and praise and thanksgiving, Father, in the name of Lord Jesus Christ. Dan kami berikan kepada